Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini merupakan tugas praktikum yang diberikan oleh dosen Insinyur Lili Dwi Soilaksim, MP, dan Bapak Ilham Muhlisin, SST, MSD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Benih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Siswanto, NIM A42191308 dari golongan B, TPP Angkatan 2019. Langkah pertama mempersiapkan alat dan bahan praktikum, yaitu wadah semai, botol tanam, kapas, sprayer, alat tulis, label, media tanah, benih dikotil, dan monokotil. Benih yang saya gunakan yang pertama adalah benih padi, kedua benih kedelai, ketiga benih kacang hijau, keempat adalah benih jagung, dan kelima adalah benih kacang. Setelah itu, benih-benih yang sudah disiapkan akan direndam dengan air bersih selama 24 jam. Tujuan dari perendaman benih adalah untuk mendapatkan benih yang bernas, kemudian agar benih tidak kotor ataupun terserang penyakit, dan yang terakhir yaitu merangsang meratanya perkecambahan benih. Dari benih-benih yang sudah direndam dengan air bersih, terlihat bahwa ada beberapa benih yang mengapung. Ini mengartikan bahwa benih yang mengapung merupakan benih yang tidak bernas dan tidak layak untuk ditanam. Langkah kedua, menyiapkan tempat persemaian benih. Media yang digunakan untuk menyemai benih yaitu menggunakan media kapas, karena bertujuan untuk mempermudah pengamatan saat benih berkecambah. Benih yang saya amati adalah benih kacang tanah sebagai benih dikotil dan benih jagung sebagai benih monokotil. Pengamatan benih kacang tanah atau Aracis hypogae. Dalam pengamatan pertama dilakukan 2 hari setelah semai. Radikula atau calon akar benih kacang tanah mulai tumbuh membesar, panjang, dan berwarna putih. Setelah itu, saya melakukan pemindahan tanam dari media kapas diganti dengan media tanah untuk memaksimalkan pertumbuhan yang baik pada benih kacang dikotil ini. Pada pengamatan yang kedua, 5 hari setelah pindah tanam ke dalam media tanah, benih kacang tanah tumbuh dengan baik hingga berukuran 17 cm. Pertumbuhan benih kacang tanah melalui perkecambahan epigeal, yaitu kotiledon dan epikotil terangkat ke permukaan tanah. Dari epikotil muncul kuncup daun pertama hingga tumbuh besar. Pengamatan benih jagung monokotil atau zemais. Pengamatan pertama dilakukan 2 hari setelah semai, di mana radikula atau calon akar mulai tumbuh memanjang, banyak, dan berwarna putih. Pengamatan yang kedua dilakukan pada benih jagung berumur 7 hari dari setelah semai. Perkecambahan benih jagung tidak saya pindahkan ke media tanah, akan tetapi tetap menggunakan media kapas. Pada perkecambahan benih jagung ini terjadi secara hipogeal, yaitu kebalikan dari epigeal, di mana kotiledon benih jagung tidak terangkat ke atas permukaan tanah, melainkan tetap di dalam tanah. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam 7 hari, benih jagung dan benih kacang tanah dapat tumbuh dengan baik, hingga membentuk daun, batang, dan akar yang sempurna. Gambaran perkecambahan benih dikotil dan monokotil. Pada biji kacang tanah, dikotil apabila dibelah akan terlihat kulit biji, plumula, radikula, kotiledon, dan poros embrio. Sedangkan pada biji jagung monokotil, apabila dibelah akan terlihat kotiledon, plumula, seludung, radikula, poros embrio, endosperm, kulit biji, dan jaringan buah. Berikut gambaran dari pertumbuhan benih dikotil dan monokotil, di mana bagian sebelah kiri merupakan tanaman kacang tanah dikotil dan sebelah kanan yaitu jagung
merupakan tanaman monokotil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.